Cirinya elder apa? Elder itu dia menerima masa lalunya sepenuhnya sebagai pelajaran dan bersyukur atas hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kenapa kita bisa jadi lebih empatik saat kita sakit? Itu kita banyak tergantung pada orang lain. Mungkin keluarga yang merawat, mungkin tetangga yang memberi ini itu, membantu ini itu. Di rumah sakit, dokter, perawat juga membantu kita. Kita mulai sadar bahwa kita itu lemah, perlu orang lain. Maka tidak pantas kita merasa hebat, merasa lebih tinggi dari siapapun. Kita jadi lebih lembut. Jiwa kita juga jadi lebih matang. Jadi kita sekarang menerima bahwa saya tidak sehebat yang saya bayangkan. Ini untuk aspek mentalnya. Secara spiritual juga sakit itu luar biasa. Membawa kita pada kesadaran ilahiyah. Membawa kita bahwa ini tanpa pertolongannya Tuhan, tanpa bantuannya Allah, sulit saya bisa bahagia, sehat, lahir batin. Mulai kesadaran ini muncul. Manusia itu biasanya lebih bisa sadar dan ingin dekat dengan Tuhan dalam situasi pahit. Makanya ada yang bilang, diuji kenikmatan dengan diuji kesulitan sebenarnya lebih mudah merespon ujian kesulitan. Dalam konteks lebih menyadarkan kita pada Tuhan. Ujian kenikmatan, meskipun kita senang, itu justru lebih sulit kita respon dalam aspek menyadarkan kita terhadap Tuhan. Kalau kita kan kalau ditanya, milih mana? Diuji kaya apa diuji miskin? Kita mesti jawab, diuji kaya saja Pak, kan gitu. Daripada diuji miskin. Dalam aspek senang dan tidak senangnya hidup, nikmat dan tidak nikmatnya hidup, ya memang enak diuji kaya. Tapi dalam aspek kesadaran yang membuat kita lebih ingat pada Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, itu sebenarnya ujian pahit lebih mendekatkan. Diakui atau tidak, kalau ada kesulitan, kalian kan lebih ingin nambah sholat tahajud lah, doanya jadi panjang lah, nambah amal ini, amal itu, pasti begitu. Tapi kalau pas seneng, tidak ada pikiran ke sana. Mentok paling kalau seneng, sujud syukur yuk, itu dok, terus selesai. Tapi kalau kamu sulit, itu ada puasa Senin Kemis, ada istighosah, ada apa gitu, selalu banyak pokoknya amalannya. Dari aspek ini ya. Meskipun ya tetap kita enak mana diuji kaya apa miskin, ya kaya saja lah Pak ujian. Oke, baik. Jadi sakit bisa bermakna panggilan spiritual. Kemudian juga makna sakit yang terakhir membuat kita lebih siap menghadapi kematian dengan penerimaan. Jadi kalau kita sakit, apalagi sakit lama, apalagi sakit parah, itu secara umum jiwa kita lebih siap untuk menerima kematian dibandingkan yang tidak sakit. Tidak ada persiapan apa-apa, itu mesti kagetnya luar biasa. Tapi kalau sudah diawali dari sakit, ini seakan-akan mental kita disiapkan dulu. Jadi kalau dari aspek ini semua, sebenarnya ya sakit itu tidak seburuk itu. Ada banyak hikmah dari rasa sakit. Dulu kita pernah bahas ini satu sesi penuh itu tentang sakit. Saya ingat saat itu masih era pandemi. Jadi di sesi pandemi itu, kalau kan tidak ada ngaji kayak gini ya, dulu saya ngomongnya di kamar sendirian itu kayak orang
Ndak waras itu ngomong dhewe ning ngarepe laptop itu direkam terus baru itu. Zaman pandemi itu. Di situ ada tema sakit. Maknanya ternyata luas. Sakit itu kita biasanya simpel melihat sakit itu ya negatif Pak, berat Pak, menyusahkan Pak. Iya dari sisi itunya ya, tapi dari sisi hikmah dan maknanya sebenarnya ada kedalaman makna dari sakit. Oke, kita lanjutkan. Nah, lah terus Pak, kalau kita sudah tua, segalanya terbatas, tapi jiwa kita masih muda, apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau di Thomas More ada 3, play, work, and retire. Ya, play itu bermain. Jadi apa? Play itu kalau kita main itu kan ada 3 unsur. Yang pertama penasaran ingin tahu, yang kedua spontan, yang ketiga kreatif. Ini kan jiwa-jiwa pemain. Nah, play ini di usia tua pun masih bisa kita jalankan. Jadi di usia tua bisa permainan dalam bentuk seni, musik, menulis, berkebun, termasuk ngomong cucu, termasuk itu bagian dari play. Dengan melakukan play ini, permainan ini, jiwa kita akan tetap muda. Membuka ruang untuk tetap gembira. Jadi play ini biasanya berhubungan dengan hobi. Ada banyak hobi yang menggembirakan kita, yang masih bisa kita jalankan. Kalau masih bisa dijalankan, tidak usah malu-malu. Jadi, Pak lihat pemandangan itu hobi. Ya, jalan saja lihat pemandangan. Saya suka melihara ikan, pelihara ikan. Jadi, mungkin bikin kolam kecil yang bisa dinikmati sendiri, silahkan. Ini play. Hidupkan play dalam diri kita. Dulu juga kita ada pernah filsafat permainan itu. Hidup ini memang permainan, maka tidak usah malu-malu kalau ingin bermain. Ingin menggembirakan diri kita. Meskipun tentu saja ya jangan main terus. Skripsimu tidak jadi-jadi nanti. Ya harus ngerti batasnya. Jadi ini maksudnya Thomas More, ya tua pun tidak masalah. Ada banyak jenis permainan yang bisa dijalankan. Yang kedua work. Work itu kerja. Nah menariknya, kerja di usia tua itu mungkin bukan kerja yang bernilai ekonomi, yang menghasilkan banyak, itu mungkin masanya sudah lewat. Tapi kerja di usia tua itu kerja yang mengikuti panggilan jiwa. Mungkin mengajar, mungkin menulis, mungkin melukis, mungkin nuntun orang, menasehati orang. Jadi kerja di usia tua bukan tentang produktivitas, tapi tentang ekspresi diri dan kontribusi. Apa yang saya bisa dan apa yang bisa saya berikan pada lingkungan sekelilingku. Ini kerja-kerja usia tua. Mungkin sekedar menasehati, mungkin ngajar, mungkin juga ada menulis, berkarya ini, berkarya itu yang tidak berorientasi ekonomi. Inilah work-nya orang tua. Kemudian retire. Retire itu pensiun. Thomas More mengkritik bahwa pensiun itu berarti berhenti total, tidak ngapa-ngapain, pasif. Kata Thomas More, yang disebut true retirement adalah transformasi tujuan hidup. Kalau dulu tujuan hidup itu memenuhi ambisi, mengejar cita-cita. Tapi sekarang tujuan hidup adalah memberi, berbagi, menemukan kebebasan batin. Jadi
yang dimaksud pensiun. Jadi pensiun itu bukan terus nonaktif, terus tidak ngapa-ngapain, tidak begitu. Justru tambah tua sebenarnya kita tambah berharga. Kenapa begitu? Karena di usia tua kita bisa menjadi ini loh, elder. Elder itu mungkin sesepuh, tetua, orang tua. Yang kata-katanya tidak hanya rangkaian kalimat, tapi juga tuntunan, bahkan mantra pendorong. Jadi orang tua mencapai kepenuhan dirinya dengan menjadi elder. Elder itu menjadi sesepuh yang menuntun, membimbing, jadi rujukan pertanyaan. Ini namanya jadi elder. Cirinya elder apa? Elder itu dia menerima masa lalunya sepenuhnya sebagai pelajaran dan bersyukur atas hidupnya. Orang yang masih menyangkal dirinya, menyangkal hidupnya, tentu saja tidak bisa jadi elder meskipun usianya tua. Jadi elder beda dengan older. Older lebih tua dari sisi umur, tapi elder ini tua secara jiwa. Ada banyak orang yang older tapi bukan elder. Dan nanti ada orang-orang istimewa yang mungkin usianya muda tapi sudah elder. Sudah bijaksana dan bisa jadi penuntun. Ciri pertama tadi ya, menerima hidup. Cirinya orang yang masih belum menerima hidup adalah sering menggunakan kalimat penyesalan seandainya dan coba-coba. Seandainya ya, dulu saya zaman kuliah itu berarti dia ada yang belum dia puasi. Coba dulu saya nembak sejak awal, itu ada yang dia sesali. Jadi ada pokoknya kalimat-kalimat penyesalan menunjukkan dia masih belum menerima sepenuhnya kehidupannya. Tapi orang yang wise, bijaksana, seorang elder, sepahit apapun pengalaman bagi dia adalah pelajaran untuk dibagi ke orang lain. Jadi dia tahu cara mengelola pengalaman, luka, dan menjalankannya secara bijaksana. Nah, elder ini perannya secara umum 3. Yang pertama sumber nasihat, sumber teladan, sumber penghiburan. Yang kedua, dia jadi penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui pengalamannya, kearifannya. Agar generasi muda tidak kehilangan arah. Ini perannya elder. Jadi mungkin di kita hari ini banyak older tapi kurang elder. Kita kurang orang-orang tua, sesepuh yang bisa nuntun kita, bimbing kita, menyambungkan masa lalu dengan masa kini menuju masa depan. Orang yang menjadi elder, dia akan mampu melihat hidup dengan lebih luas, penuh kasih sayang dan tidak egois. Dia menerima masa lalu, tidak mengingkarinya, tidak menyesalinya. Dan hidupnya berarti dengan membimbing, mengarifi, menuntun orang lain. Jadi puncaknya makna diri sebagai orang tua atau older adalah menjadi elder. Menjadi sesepuh yang jadi teladan dan sekaligus menuntun. Dalam dirinya ada banyak kearifan, buah dari pengalaman hidup. Itulah elder. Lanjut. Ada satu hal
yang digelisahkan orang tua biasanya yaitu kesepian. Karena mungkin zamannya sudah berubah. Dia sekarang merasa asing dengan lingkungannya. Dia lonely. Merasa kesepian. Ditinggal teman-temannya, kemudian ditinggal pekerjaannya, peran-peran sosialnya hilang, dan lain sebagainya. Nah, kesepian ini memang menyakitkan. Tapi kesepian bisa jadi kendaraan kita untuk menuju kedalaman hidup. Apa pentingnya kesepian secara individual? Ketika kita sendirian dalam sepi, itu adalah momen untuk membangun inner intimasi, kedekatan dengan diri kita sendiri. Jadi mungkin selama ini kita terlalu sibuk ini itu, lupa dengan diri kita seperti tadi. Sekarang saatnya akrab dengan diri kita. Itu gunanya kesendirian. Jadi jangan dikira kesendirian, kesepian itu tidak ada gunanya. Ada. Yaitu antara lain membuat kita lebih kenal diri kita. Ada banyak waktu untuk merenungi diri kita. Self-awareness. Yang kedua, secara sosial, orang yang sendirian itu biasanya lebih jujur, lebih objektif, lebih terbuka. Dia bisa mendeteksi, ini hubungan palsu saja. Ini kebersamaan basa-basi saja. Dia lebih ngerti itu. Jadi akhirnya dia bisa menemukan relasi-relasi yang lebih sejati selanjutnya. Yang tidak sekedar mengisi kekosongan, tapi berbagi keberadaan. Nah itu secara sosial. Jadi orang kok selalu ada dalam kerumunan bersama orang lain, itu biasanya justru kehilangan objektivitas. Susah melihat circleku ini baik-baik saja atau toksik. Kenapa? Kalau kita terlibat terus, ya kita tidak jadi objektif. Tapi dengan ada jarak kita menyendiri, kita bisa teman saya yang sana itu kayak gini. Yang ini suka basa-basi saja. Yang sama ini tidak akrab, tapi sebenarnya dia orang baik. Kita bisa mengevaluasi. Yang ketiga tentu saja secara spiritual membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau bareng-bareng itu susah sudah. Kalau sendirian lebih memungkinkan kita dekat dengan Tuhan. Nah ini makanya kesendirian, kesepian itu bergerak dari penderitaan menuju kedalaman hidup. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi jangan takut kesepian, jangan takut sendirian, karena dalam sendirian juga maknanya banyak. Jadi kemarin kita pernah belajar satu sesi itu tentang kesendirian. Ternyata juga maknanya penting untuk hidup kita. Lanjut. Nah, ini yang ditakutkan biasanya, kematian. Living with dying. Mengerikannya kematian bagi orang-orang yang sudah tua. Padahal kematian itu ya pasti sih. Menurut Thomas More, mati itu bukan lawannya kehidupan. Mati itu bukan lawannya hidup. Mati itu bagian dari kehidupan. Babak terakhir hidup itu namanya mati. Babak awalnya hidup namanya kelahiran.
Jadi mati itu bukan lawan. Kalau lawannya itu kan tabrakan. Wong itu satu rangkaian kok. Jadi hidup dan mati itu satu rangkaian. Thomas More memaknai lebih luas. Hakikatnya hidup kita ini selalu berdampingan dengan kematian. Jadi beliau menjelaskan ada kematian-kematian kecil. Kehilangan, perubahan hidup ini kan kematian. Kita mati sebagai siswa tapi sekarang hidup sebagai mahasiswa. Itu bahasa lainnya begitu. Diri kita yang bujangan sudah selesai, sekarang diri kita yang sudah punya pasangan. Itu kan semacam kematian-kematian kecil dalam hidup. Diriku yang lama sudah habis, inilah diriku yang baru. Apalagi kalau pakai Heraklitos. Hidup ini senantiasa mengalir, senantiasa berubah. Nah, kalau perubahan itu jenis kematian kecil, berarti hidup kita ini dari kematian menuju kematian. Jadi misalnya saya dosen, nanti begitu pensiun dari dosen berarti saya yang dosen sudah mati, selesai. Sekarang ganti saya yang pensiunan. Jadi mati itu bagian dari kehidupan kita. Bukan lawannya hidup. Yang kedua, mati itu penting untuk kita terima. Kenapa? Karena maknanya dalam. Kematian itu penting untuk hidup kita. Coba kita lihat. Yang pertama, kematian membuat hidup ini jadi lebih berharga. Karena kita tahu besok mati, itu kan kita jadi menghargai. Mumpung masih sempat, mumpung masih bisa, mumpung oleh Allah masih diberi jatah umur. Jadi hidup ini jadi berharga. Coba kita tidak tahu bahwa akhir hidup ini mati, mungkin nanti sajalah, besok sajalah, kita mesti begitu. Jadi di yang kedua itu dijelaskan. Kalau kita merasa abadi, tidak ada mati, biasanya terus kita menunda-nunda. Nanti sajalah. Itu kayak mahasiswa itu loh. Coba ancaman DO itu dihilangkan. Itu kemungkinan kamu, nanti sajalah. Tenang aja, gampang. Tapi begitu ada deadline, nanti semester 14 ke DO loh. Itu kan kalian jaga-jaga benar ini, manfaatkan benar ini waktu kuliah ini. Ingat mati juga begitu. Membuat hidup jadi berharga. Ingin kita nikmati. Makanya jangan dikira kalau kalian nanti abadi, tidak mati-mati itu terus hidup itu jadi nikmat. Mungkin jadi malah kalian sulit menikmatinya. Karena mungkin kalau mau menikmati, besok juga masih ada waktu, besok sajalah. Nanti malah tidak jadi menikmati. Tapi dengan sadar bahwa besok ini ada fase di mana kalian tidak bisa menikmati dunia ini terus jadi berharga. Yang ketiga, kesadaran kematian membuat kita rendah hati, bersyukur, dan mindful, present, hadir penuh. Kesadaran mati membuat kita rendah hati karena apa ya pantas saya sombong, apa ya pantas saya merasa tinggi, merasa besar, toh besok juga mati. Apa yang saya sombongkan? Nyawa saja saya tidak kuasa mempertahankannya. Ini membuat kita rendah hati. Membuat kita bersyukur juga. Alhamdulillah ya Allah masih diberi jatah. Masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat ini, nikmat itu. Itu membuat kita ingin menikmati hidup ini sepenuhnya. Hadir dengan penuh. Nah, ini manfaat ketiga. Makna keempat, kesadaran akan kematian membuat kita lebih tulus mencintai yang lain.
Karena yang lain juga nanti akan pergi meninggalkan kita. Kita juga pada saatnya akan pergi meninggalkan mereka. Maka kebersamaan saat ini mari benar-benar kita nikmati. Kita hargai. Jangan lama-lama kalau benci orang. Jangan lama-lama kalau tidak suka orang. Kenapa? Kita tidak tahu kapan berangkat. Entah kita dulu apa mereka dulu. Mari kita nikmati kebersamaan kita. Jangan sampai menyesal. Karena biasanya baru kalau yang kita cintai pergi, kita baru menyesal. Kenapa kemarin kok saya tidak berbaik-baik dengan mereka, dengan dia. Sekarang mereka pergi, atau jangan-jangan kita duluan yang pergi. Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menikmati kebersamaan, mencintai dengan tulus, karena setiap perjumpaan pasti nanti akan berakhir dengan perpisahan. Nah, relasi jadi lebih bermakna. Jadi mungkin ini rahasianya ya, bulan lalu kan ada itu Syekh Said Nursi yang bilang kalau kamu ingin musuh, nafsumu sudah cukup. Kalau kamu ingin nasihat, kematian sudah cukup. Begitu kalian ingin ingat mati, itu ya mau tidak mau kalian akan terdorong jadi orang baik. Kemudian kematian adalah transformasi jiwa, bukan keterputusan. Jadi Thomas More termasuk yang punya pandangan jiwa kita tidak berakhir dengan kematian fisik, tapi ada perjalanan di alam selanjutnya. Jangan lupa beliau ini juga sebelumnya biarawan Katolik. Oleh karena itu, menghadapi kematian yang lebih penting adalah kesiapan kita. Siap tidak kita melakukan journey selanjutnya di dimensi yang akan datang selain dunia saat ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan living with dying. Hidup dengan kematian.